Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiani. Nomor UKG saya 201900581601. Berikut adalah kartu identitas saya. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 1 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di SMK Negeri 1 Pengasih. Pembelajaran yang saya praktikkan adalah KD 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Berikut kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di pagi hari ini? Masih, Bu. Ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas kita, yaitu Mas Munir. Ibu minta untuk memimpin berdoa. Silahkan, Mas. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Munir yang sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, apakah kalian sudah mengisi presensi di Bisma? Sudah, Bu. Ya, sambil Ibu cek sama Mas Surya. Apakah ada yang titip pesan tidak bisa ikut pelajaran hari ini, Nak? Tadi ada yang WA ke Ibu kalau Mbak Irna itu sakit, kurang enak badan, dan hari ini mau periksa ke rumah sakit. Juga Mbak Diah Septi tadi juga izin sakit, tidak bisa ikut. Mari kita doakan semoga Mbak Irna dan juga Mbak Diah bisa segera pulih dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Dan karena ini masih dalam keadaan pandemi, Ibu tidak lupa mengikatkan kepada kalian untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan juga menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita amati akhir-akhir ini kasus untuk virus corona itu kan semakin parah. Jadi jika tidak sangat mendesak tidak usah keluar rumah. Begitu ya, Nak ya? Hari ini kita akan mempelajari sebuah materi baru, yaitu tentang teks prosedur. Ada yang sudah pernah mendengar tentang teks prosedur? Silakan nanti tulis apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur di link Mentimeter yang akan Ibu bagikan di grup WhatsApp kalian. Nah, ada yang menjawab langkah-langkah, ada yang menjawab tahapan, ada yang menjawab aktivitas. Apa yang kamu ketahui tentang teks prosedur? Menurut kalian, teks prosedur itu adalah langkah-langkah. Betul sekali, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus kita lakukan. Teks prosedur ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang pernah membaca teks prosedur? Bisa disampaikan ke Ibu? Saya, Bu. Ya, silahkan, Laila. Saya pernah membaca bagian belakang kemasan mie instan. Di sana ada langkah-langkah tentang cara membuat mie instan. Terima kasih, Mbak Laila.
Apa yang disampaikan oleh Mbak Laila tadi memang benar adalah contoh dari teks prosedur sederhana. Ada lagi yang bisa memberikan contoh selain cara membuat mie instan? Saya pernah mencari di internet tentang cara membuat brownies kukus. Ya, ternyata Mbak Kandi ini suka memasak ya, mungkin untuk mengisi waktu libur kemarin bisa diisi dengan memasak makanan yang kalian sukai. Alhamdulillah, ternyata anak-anak ibu yang hebat ini setidaknya sudah tahu tentang gambaran umum tentang teks prosedur. Hari ini kita akan mempelajari teks prosedur secara lebih mendalam. Jangan lupa disiapkan alat tulis seperti buku dan juga pulpen nanti untuk mencatat hal-hal penting dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan juga buku paketnya bisa dibuka di bagian teks prosedur. Nanti juga kalian bisa mencari tambahan informasi di internet tentang materi yang kita pelajari. Harapan Ibu untuk pembelajaran ini kalian bisa aktif karena nanti yang akan Ibu nilai tidak hanya hasilnya saja, tetapi proses diskusi dan juga keaktifan kalian pada saat pembelajaran maupun pada saat presentasi nanti. Paham ya, Nak ya? Iya, Bu. Ya, pinter. Materi teks prosedur berupa video pembelajaran dan juga materi yang sudah Ibu share di platform SMK Negeri 1 Pengasih. Sudah diunduh, sudah dilihat dan dipelajari ya? Sudah. Sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan, dan juga langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah 3.2.1, yaitu menganalisis struktur teks prosedur, dan juga 3.2.2 menganalisis kebahasaan teks prosedur. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model Discovery Learning, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan menjunjung nilai kerjasama, tanggung jawab, dan juga percaya diri. Jadi nanti untuk kerjasama kalian dalam berdiskusi melalui WA Group, itu juga akan Ibu nilai tanggung jawab kalian ketika mengumpulkan tugas dan juga rasa percaya diri kalian ketika presentasi dan juga mengomentari presentasi yang disampaikan oleh kelompok lain, itu nanti juga akan Ibu nilai. Di sini adalah membuat kue brownies kukus instan. Nah, mungkin ini kan dibaca terlebih dahulu. Sesuai dengan materi yang sudah Ibu sampaikan di Bismat SMK Negeri 1 Pengasih, bahwa teks prosedur itu strukturnya ada 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan juga penegasan ulang. Untuk struktur yang kedua, yaitu langkah-langkah, siapa yang bisa menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya, langkah-langkahnya berisi tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan saat kita membuat brownies kukus. Ya, betul sekali. Kaidah kebahasaannya itu ada 5. Yang pertama adalah kata perintah atau imperatif. Di sini contohnya atau analisis dari teksnya ada kata campurkan, tuangkan. Untuk kata-kata teknis itu, lalu yang terakhir ada gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di sini ada
air, telur, sesuai dengan takaran yang tercantum dalam kemasannya. Nah, untuk kaidah kebahasaan, ada yang mau bertanya? Saya Bu, Asrining Ya. Intan, absen 4. Ya, silahkan Mbak Asrining, absen 4 ya. Ya, saya masih belum paham tentang kalimat persuasif. Ya, baik. Karena ada yang belum paham tentang kaidah kebahasaan pernyataan persuasif, Ibu ulangi ya. Untuk pernyataan persuasif itu adalah pernyataan yang mengajak atau membujuk sehingga dengan pernyataan tersebut pembaca itu bisa tertarik untuk mengikuti langkah-langkahnya. Di sini untuk pernyataan persuasif bisa ditandai dengan kata-kata tertentu. Contohnya kata sebaiknya, kata hendaknya, kata ayo, kata marilah, dan juga kata-kata ajakan yang lainnya. Sudah paham, Mbak? Sudah. Bu, lanjutkan ke langkah-langkah pembelajaran yang harus kalian lakukan pada hari ini. Untuk yang pertama, nanti adalah kegiatan membaca. Ada stimulus berupa bacaan, yaitu teks prosedur yang berjudul Membuat Limun Peras. Ini ada di lembar kerja peserta didik. Lalu yang kedua, kegiatan kalian adalah berdiskusi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur tentang membuat limun peras melalui WhatsApp group. Untuk pembagian kelompoknya sudah Ibu tentukan. Kita bagi satu kelas ini menjadi 4 kelompok. Nanti setelah diskusi kalian selesai, tuliskan hasil diskusi kalian ke dalam LKPD, kemudian unggah di Bismat SMK Negeri 1 Pengasih. Nanti adalah kegiatan presentasi. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu dan juga nanti akan diberi masukan oleh kelompok yang lainnya. Silahkan nanti berdiskusi melalui grup WA sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, ini teks membuat limun peras yang akan kalian analisis. Ya, silahkan dibaca terlebih dahulu sebelum kita mulai diskusinya. Sekarang kita lanjut berdiskusi melalui grup WA. Ibu berikan waktu 15 menit. Nanti selanjutnya jika sudah silahkan diunggah di Bismat SMK Negeri 1 Pengasih dan kita lanjutkan dengan kegiatan presentasi. Kita lanjut.
Pada pembelajaran hari ini, langkah selanjutnya adalah presentasi. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dan nanti akan mendapat masukan dari kelompok lain. Yang presentasi pertama adalah kelompok 1, nanti akan dikomentari oleh kelompok 3. Lalu urutan yang kedua, yang presentasi kelompok 2 dan yang berkomentar adalah kelompok 4. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Eka Arinka Aprianti, 2. Inas Raihanah, 3. Irnawati, 4. Kandi Aulia. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur membuat limun peras. Tujuan berisi penjelasan tentang limun dan kenapa limun harus diolah dengan baik. Limun adalah minuman yang terbuat dari buah lemon dan gula sebagai pemanisnya. Meskipun bahannya sederhana, namun jika diolah dengan baik akan menghasilkan minuman menyegarkan dan kaya akan rasa. Langkah-langkah berisi langkah-langkah pembuatan limun. Pertama, kupas kulit bagian luar lemon tanpa menyertakan bagian kulit dalam yang berwarna putih. Sisihkan buahnya, lalu masukkan kulit yang dikupas dari 3 buah lemon berukuran besar ke dalam wadah. Kemudian taburkan 8-10 sendok makan gula, aduk rata lalu sisihkan. Tutup wadah dengan plastik dan simpan di kulkas selama 6-12 jam. Penegasan ulang berisi penjelasan kemudahan jika kita mengikuti langkah-langkah. Cara pembuatannya cukup sederhana dan mudah, bukan? Air rebusan kulit lemon akan menambah cita rasa khas yang tidak akan didapatkan dari perasan limun saja. Koreksi rasa jika limun kurang manis atau terlalu masam. Kaidah kebahasaan 1. Kata perintah imperatif. 1. Sisihkan buahnya, lalu masukkan kulit yang dikupas dari 3 buah lemon berukuran besar ke dalam wadah. 2. Setelah itu, masukkan kulit lemon yang telah didiamkan ke dalam panci. 3. Kemudian peras buah lemon dan campurkan dengan air rebusan kulit lemon. 2. Kata-kata teknis. Lemon, gula, air. 3. Konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. 1. Tutup wadah dengan plastik atau plastik dan simpan di kulkas selama 6-12 jam. Setelah itu, masukkan kulit lemon yang telah didiamkan ke dalam panci. 4. Pernyataan persuasif. Sebaiknya koreksi rasa jika limun kurang manis atau terlalu asam. 5. Gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. 1. Pisau untuk memotong dan mengupas lemon. 2. Gelas untuk menakar air. 3. Panci untuk merebus air. Demikian presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan atau masukan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk memberikan komentarnya. Silahkan. Baik, Bu. Saya Fikria akan mengomentari presentasi dari kelompok 1. Menurut saya, presentasi kelompok 1 tentang struktur dan kaidah teks prosedur membuat limun peras sudah lengkap dan tepat. Hanya saja menurut saya, bagian analisis struktur teks, langkah-langkah, dan penegasan ulang perlu diperjelas. Ya, silahkan kelompok 1, bagaimana tanggapan dari yang disampaikan oleh kelompok 3? Terima kasih untuk masukan dari kelompok 3, nanti akan kami perbaiki lagi. Ya, jadi nanti untuk analisis bagian langkah-langkah dan juga bagian penegasan ulang, silahkan dibuat lebih spesifik lagi tentang bagaimana cara mungkin ini bisa ditambah membuat limun peras. Jadi lebih
khusus ke membuat limun peras sesuai dengan judul teks prosedur yang kalian analisis. Selanjutnya, kesempatan kedua Ibu berikan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Laila Citra Atika Dewi, Misbahul Munir, Nadia Afnan Setianingrum, dan Novi Handayani dari kelas 11 Multimedia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur membuat limun peras. Tujuan: berisi penjelasan tentang umum dan kenapa limun harus diolah dengan baik. Limun adalah minuman yang terbuat dari buah lemon dan gula sebagai pemanisnya. Langkah-langkah. Berisi langkah-langkah. Pertama, kupas kulit bagian luar lemon tanpa menyertakan bagian kulit dalam yang berwarna putih. Sisihkan buahnya, lalu masukkan kulit yang dikupas dari 3 buah lemon berukuran besar ke dalam wadah. Kemudian taburkan 8-10 sendok makan gula, aduk rata, lalu sisihkan. Tutup wadah dengan plastik atau plastik dan disimpan di kulkas selama 6-12 jam. Setelah itu masukkan kulit lemon yang telah didiamkan ke dalam panci. Campurkan 2-3 gelas air dan api, dan saring kulit lemon dan sisihkan airnya saja. Kemudian peras buah lemon dan campurkan dengan air rebusan kulit lemon. Langkah terakhir, diamkan air rebusan lemon yang telah dicampurkan dengan air perasan lemon dan diamkan hingga upaya tidak mengepul lagi. Setelah tidak panas, masukkan ke dalam kulkas dan tunggu hingga dingin. Sajikan limun di atas es batu. Penegasan ulang. Berisi kesimpulan. Cara pembuatannya cukup sederhana dan mudah, bukan? Air rebusan kulit lemon akan menambahkan cita rasa khas yang tidak akan didapatkan dari air perasan lemon saja. Koreksi rasa jika limun kurang manis atau terlalu asam. 1. Kata perintah, imperatif. 1. Sisihkan buahnya lalu masukkan kulitnya yang dikupas dari 3 buah lemon berukuran besar ke dalam wadah. Kemudian peras buah lemon dan campurkan dengan air rebusan kulit lemon. 2. Kata-kata teknis, lemon, gula, air. 3. Konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. 1. Tutup wadah dengan plastik dan simpan di kulkas selama 6-12 jam. Setelah itu, masukkan kulit lemon yang telah didiamkan ke dalam panci. 4. Pernyataan persuasif. Sebaiknya koreksi rasa limun kurang manis atau terlalu asam. 5. Gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Gelas untuk menekar air. 3. Panci untuk merebus air. Demikian presentasi dari kelompok 2. Silahkan jika ada pertanyaan atau masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan atas presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya akan mengomentari presentasi dari kelompok 2. Menurut saya, presentasi kelompok 2 tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur membuat limun peras sudah lengkap dan tepat. Hanya saja menurut saya, bagian analisis struktur teks langkah-langkah dan penegasan ulang perlu diperjelas atau lebih spesifik. Silahkan kelompok 2 tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tadi. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan masukan kepada kelompok 2. Nanti akan kami ganti dan akan kami perbaiki atas masukannya. Terima kasih. Demikian tadi presentasi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Tepuk tangan untuk presentasi yang sudah kalian lakukan. Setelah ini, nanti silahkan hasil pekerjaannya diperbaiki sesuai dengan masukan yang sudah diberikan oleh kelompok lain. Tanpa terasa, kita sudah berada di akhir jam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, apa saja yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari? Pada hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur.
betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Asrining. Hari ini kalian sudah mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Siapa yang ingat struktur teks prosedur itu ada apa? Dan tolong disebutkan. Ada 3, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Ya, betul sekali. Jadi kita sudah mempelajari tentang teks prosedur, strukturnya ada 3, tujuan, langkah-langkah, dan juga penegasan ulang. Bisakah teks prosedur ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Bisa, Bu. Ya, silahkan Mas Munir. Misalnya ketika saya ingin mengedit video menggunakan aplikasi tertentu, saya membaca prosedurnya terlebih dahulu. Mempelajari teks prosedur itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi ketika akan melakukan sesuatu, kita bisa mempelajari langkah-langkahnya terlebih dahulu. Misalnya karena kalian jurusan multimedia, ketika akan mengedit gambar atau membuat video tertentu, kalian pasti membutuhkan petunjuk ataupun langkah-langkah untuk melakukan kegiatan tersebut dengan lancar. Selanjutnya kita akan mengerjakan kuis menggunakan kuisis. Nanti ada 10 soal pilihan ganda. Siapa yang menjawab dengan benar dan juga waktunya tersingkat, nanti yang akan jadi juaranya. Ibu share dulu link kuisnya di kelompok kalian ya. Nah, silahkan diklik link yang Ibu bagikan di grup. Kita mulai saja ya, tidak usah menunggu semuanya. Ya, Ika sudah. Ya, yang lainnya biar menyusul saja Mbak Asrining. Ya, kita mulai kuisnya. Silahkan dijawab dengan tepat dan juga cepat. Nanti kita lihat siapa yang ranking 1, ranking 2, dan juga ranking 3. Kita mulai. Ya, Mbak Kandi sudah menjawab 1 soal dengan benar. Ya, disusul sama Mas Munir. Jangan mau kalah yang lainnya. Ya, ini masih yang tertinggi adalah Mbak Laila. Ya, yang lainnya jangan mau kalah. Di kuis kita hari ini, ya Mbak Asrining sudah menjawab 2 soal. Sekarang ada di peringkat yang pertama, ya disusul oleh Mbak Laila Citra. Ayo, yang lainnya. Ya, digeser lagi. Nanti kira-kira siapa ya juaranya? Ya, Mbak Asrining naik lagi poinnya. Sementara yang tertinggi sekarang masih Mbak Laila. Yuk, yang lain segera. Ya, Mbak Laila tergeser oleh Mbak Adinda. Sekarang yang nomor 1 adalah Mbak Adinda memimpin di sini. Ya, Mbak Eka naik lagi. Sekarang di peringkat ketiga. Ya, Mbak Adinda dan Mbak Laila ini sepertinya saling ya. Sementara untuk peringkat 1 masih Mbak Adinda. Nanti kita tunggu ya kira-kira siapa. Ya, Mas Munir mulai menyusul ini. Ya, Mbak Laila sekarang yang ada di peringkat pertama menggantikan Mbak Adinda. Ya, Mbak Nadia naik. Ya, sepertinya ini saling salip menyalip ini sekarang. Ya, sekarang peringkat 1 adalah Mbak Adinda. Ya, Mbak Nadia sekarang. Ya,
sekarang Mbak Adinda lagi yang ada di peringkat pertama. Nah, sepertinya ini tidak bertahan lama ini untuk peringkat pertama, dari tadi ganti-ganti. Ya, Mbak Nadia sama Adinda ini poinnya hampir sama, saling menyalip dari tadi. Ya, Mbak Nadia sama Mbak Adinda sudah selesai 10 nomor. Nah, kita lihat siapa juaranya. Ya, ternyata juara satunya Mbak Nadia Afnan. Juara duanya adalah Laila Citra dan juara ketiga adalah Adinda Serenita. Ibu ucapkan selamat kepada yang hari ini juara. Ini ternyata semuanya betul semua dalam menjawab 10 nomor yang Ibu berikan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Gimana pakai kuisis mengerjakan soalnya? Seru tidak? Ya, Seru. Dan itu ada waktunya, kalian tidak boleh sampai kehabisan waktu. Untuk tiap nomor waktunya beda, ada yang 30 detik, ada yang 1 menit. Ibu sesuaikan, tergantung panjang atau tidak soalnya. Nah, untuk minggu depan, materinya adalah mengembangkan teks prosedur. Jadi silahkan dipelajari materi tentang mengembangkan teks prosedur. Pelajaran penting pada hari ini adalah kalian tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam mengumpulkan tugas, dan juga percaya diri ketika presentasi maupun mengemukakan pendapat. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi siswa-siswa yang sukses dalam kehidupan kalian nanti. Untuk mengakhiri pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kepada ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa cukup. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi pada pelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.